Shalom dan selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan. Dari Bukit Sion, saya menyapa Bapak Ibu. Dan pada kesempatan yang indah ini, kita akan bersama-sama belajar akan firman kebenaran Tuhan, membaca dan merenungkan. Tetapi sebelumnya itu, mari berdoa. Dimuliakanlah namamu, Bapa pemilik kehidupan kami, Bapa yang terus mengasihi kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Bukti nyata pada pagi ini, Engkau masih memberikan kami napas hidup. Itu semua berkat dan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, untuk segala yang Engkau perbuat dalam setiap kehidupan kami. Untuk melandasi pagi kami yang indah ini, kami akan mendengarkan firman kebenaran Tuhan, membaca, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua agar kami layak untuk mendengarkan firman Tuhan, terlebih dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami semua. Bapa di sorga, bersabdalah, karena sesungguhnya kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus, itu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada pagi yang indah ini terambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perkataanku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintah baru kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia yaitu kita yang masih diperkenankan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, terlebih mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Shalom dan selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan. Tema kita pada pagi yang indah ini, menjadi sahabat dengan Tuhan. Menjadi sahabat dengan Tuhan. Dalam pembacaan kita dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 17, di situ
ketika kita melihat dalam ayatnya yang ke-15, aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bila saat ini kita memiliki sahabat, kita patut berbahagia. Sebab di dunia yang semakin jahat ini, tak mudah kita menemukan sahabat yang sejati. Jaga dan peliharalah persahabatan itu, karena sahabat sejati ibarat barang yang langka. Apalagi di masa sekarang ini, di mana manusia cenderung mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pefitnah dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, dan tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengendalikan diri, dan tidak suka hal-hal yang baik. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, ketika kita melihat beberapa teman kita yang mana kita dapat menilainya sebagai sahabat, tentunya yang dapat bersama-sama dengan kita di saat kita susah, senang, sedih pun dalam pergumulan. Jalinan persahabatan cenderung didasari dengan kepentingan tertentu atau faktor untung rugi. Jarang sekali yang benar-benar tulus. Sungguh benar apa yang Salomo tulis dalam Amsalnya. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Dalam Amsal 19 ayat 4. Sahabat sejati ialah orang yang bisa memahami dan menerima kita apa adanya. Di segala keadaan, suka, duka, senang, susah. Karena ia menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Memiliki sahabat sangatlah berarti dalam kehidupan kita. Terlebih jika kita menjalin persahabatan dengan Tuhan. Selama ini mungkin kita hanya mengenal Yesus sebagai Bapa, Raja, atau Juru Selamat kita. Namun apakah kita sudah mengenal Dia sebagai sahabat? Mungkinkah kita bersahabat dengan Tuhan? Jawab pertanyaan ini, ketika kita menjawabnya, ya, sangat mungkin. Dalam pembacaan kita sangat menegaskan bahwa Tuhan menyebut anak-anaknya sahabat. Sebab Ia ingin selalu dekat dengan kita. Dia ingin berbicara dari hati ke hati dengan kita, bergaul karib dengan kita. Bahkan Ia memberikan nyawanya untuk kita. Tetapi kita sering menjauh daripadanya dan tidak pernah punya waktu untuk Dia. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, ada janji Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 5b mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Inilah yang menjadi pegangan kita sebagai sahabat Kristus, sebagai sahabat Tuhan. Dalam menjalani hari-hari kita
Kita tentunya mengandalkan Tuhan sebagai sahabat-sahabat kita di waktu kita senang, susah, berduka, dan lain sebagainya. Tuhan selalu ada untuk kita. Kiranya Roh Kudus tetap memampukan kita dalam memahami dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah, yang terus mengasihani kami, yang terus memberkati kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang boleh saja kami dengar. Ajar kami untuk terus memberlakukan firman ini dalam kehidupan kami semua. Kami percaya ya Tuhan, Engkau sanggup memberikan kami pemahaman untuk kebenaran firman Tuhan ini. Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap kami. Kami akan melanjutkan aktivitas kami, tetapi sebelumnya itu kami mohon kekuatan yang asalnya daripadamu untuk menolong dan memampukan kami dalam menjalani hari-hari ini. Kami percaya Engkau terus bersama-sama dengan kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam pergumulan sakit penyakit. Tuhan terus menjamah sakit penyakit yang ia rasa sakit melalui tangan medis, obat-obatan, keluarga. Tuhan terus berkati agar terus kesembuhan nyata dalam kehidupan jemaat Tuhan yang sakit. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam pergumulan. Tuhan yang memberikan sukacita penuh, Tuhan yang mengajar untuk tetap setia dalam penderitaan bersama-sama dengan Engkau, agar suatu kelak di situ ia dapat melihat bahwa betapa besar kasih-Mu yang nyata di dalam kehidupannya. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk setiap kami ya Tuhan dalam menjalani proses baik dalam pekerjaan, tanggung jawab, pun juga sebagai anak-anak dalam pendidikan. Tuhan terus memberikan apa yang menjadi kebutuhan kami semua, agar kami dapat melihat bahwa Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami semua. Bapa di sorga, kami siap untuk menjalani hari-hari yang Engkau anugerahkan ini dengan tetap berpegang teguh kepada perintah-perintah-Mu. Bapa di sorga, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Sambut dan sempurnakan, tetapi bukan kehendak kami yang menjadi. Di dalam Kristus Yesus, itu yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini. Dari Bukit Sion, saya menyapa Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Selamat menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Salam sehat.